Halo, selamat sore, selamat datang dan selamat beribadah di GKI Taman Aries. Sebelum memulai ibadah, mari kita simak beberapa informasi kegiatan gereja berikut ini. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah, yang akan diadakan pada hari Jumat 17 Mei 2024 pukul 10 pagi. Persekutuan ini dapat diikuti melalui Zoom maupun YouTube. Ditunggu kehadirannya ya. Sakramen Baptis Anak di GKI Taman Aries akan dilaksanakan pada hari Minggu 16 Juni 2024 dalam kebaktian umum kedua pada pukul 10 pagi yang akan dilayani oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Bagi orang tua yang ingin menyerahkan anak-anaknya untuk dibaptis, dapat mendaftarkan diri dengan mengisi link yang sudah tersedia maupun menghubungi penatua atau tata usaha GKI Taman Aries. Dengan mengisi formulir baptis anak paling lambat pada hari Minggu 12 Mei 2024. Syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dibaca di Warta Jemaat. Mari kita bersekutu dalam persekutuan doa menjelang Pentakosta seri Mengenal Kuasa dan Karunia Roh Kudus yang berlangsung selama 8 hari dimulai pada hari Jumat tanggal 10 Mei sampai Sabtu tanggal 18 Mei 2024. Kegiatan akan berlangsung via Zoom pukul 19.30, kecuali di hari terakhir akan berlangsung secara hybrid, baik secara on-site di gereja maupun melalui Zoom pada pukul 18. Persekutuan doa menjelang Pentakosta merupakan masa berdoa bagi umat sebelum pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Berikut ini adalah rincian tema harian serta pelayan firman pada rangkaian kegiatan doa menjelang Pentakosta. Penyelenggaraan kegiatan akan melibatkan seluruh unsur dan kategorial di jemaat. Info selengkapnya dapat dibaca dalam Warta Jemaat maupun yang akan dibagikan melalui WhatsApp grup GKI Taman Aries. Tuhan Yesus memberkati. Hari Raya Pentakosta akan kita rayakan dalam kebaktian Minggu 19 Mei 2024 dengan tema Berkata-kata dalam Pimpinan Roh. Hari Raya Pentakosta merupakan perayaan syukur atas karya Roh Kudus sebagai bentuk penyertaan Allah di setiap karya dan kehidupan kita setiap hari dan sepanjang tahun. Dalam tradisi, gereja kita merayakannya dengan menyerahkan persembahan syukur tahunan yang sudah kita siapkan setiap hari selama 1 tahun dalam kebaktian Pentakosta dalam setiap kebaktian di GKI Taman Aries. Bagi saudara yang akan menyerahkan secara tunai, saudara dapat mengambil amplop berwarna merah di meja penyambutan jemaat dan diserahkan bersama saat liturgi persembahan di Hari Raya Pentakosta. Persembahan juga dapat dilakukan melalui transfer maupun QRIS. Mari kita sambut dan persiapkan dengan sukacita. Baca kitab suci di dalam ibadah, hati bahagia dapat melayaninya. Baca kitab suci bukan sembarang membaca, butuh hati sujud sembah sampaikan sabdanya. Mari belajar membaca firman Tuhan agar banyak yang bertumbuh dalam firman. Rendahkan hati untuk kemuliaan-Nya. Pelayanan mulia pemberita sabda, teguhkan hati untuk selalu berlatih, semakin baik hari
Badan Pelayanan Pelawatan GKI Taman Aris berfungsi sebagai komunitas bagi umat beriman untuk menjalankan misi perlawatan, sebuah praktik yang diwariskan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang percaya. Praktik ini berakar pada keyakinan bahwa Allah melawat umatnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Misi perlawatan ini kemudian dilanjutkan oleh para rasul dan diteruskan kepada umat melalui gerejanya. GKI Taman Aris dengan gembira mengundang seluruh jemaat untuk bergabung dalam komunitas pelawat ini, yang bertujuan untuk saling berbagi cinta dan dukungan sebagai saudara dalam tubuh Kristus dan juga bagi mereka yang memerlukan pendampingan dan doa. Diharapkan melalui pelayanan ini, pelawat dapat menjadi alat berkat dan kasih Kristus. Mari kita bersama-sama bersatu membagikan harapan dan kegembiraan kepada sesama. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Sukrisno di nomor 0818823315. Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Satu Timotius 4 ayat 8 mengatakan, latihan jasmani terbatas gunanya, tetapi kesalehan itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak Ibu terkasih, marilah kita datang kepada Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita masuk ke rumahnya. Berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakan
Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Apa kabar? Semoga sehat semuanya, sukacita hari ini. Selamat datang dan beribadah sore di GKI Taman Aries. Tema ibadah kita hari ini adalah dipelihara dalam kebenaran. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Ayunistia Dwita Prawira dari GKI Kayu Putih. Hidup yang kita jalani dengan berbagai hiruk pikuk dunia bukanlah hal mudah untuk kita lalui. Meskipun kita tahu dan kita baca bahwa penyertaan Tuhan senantiasa bersama kita. Namun, hal melakukan firman memiliki tantangannya sendiri. Bahkan mungkin kegetiran hidup dan kesuksesan sekalipun dapat menjadi hambatan bagi kita untuk berjalan mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita datang pada Tuhan, melihat dan menghayati bagaimana kita dapat hidup dipelihara oleh Tuhan dalam kebenaran. Mari kita merenungkannya dalam doa secara pribadi. Kita datang pada Tuhan, bawa segala beban hidup kita, juga dengan hati yang berserah, kita datang ke hadirat Tuhan untuk dipimpin dan diperbaharui. Katakan dengan sungguh-sungguh, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya hadapan-Mu Tuhan. Dengan berdiri, kita akan akui salah dan dosa kita di hadapan Tuhan, seraya mohon Tuhan memimpin hidup kita dan memampukan kita menanggalkan dosa, memulihkan kita agar makin hidup layak di hadapan Tuhan. Katakan, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Dalam Efesus 1 ayat 7 meneguhkan kita bahwa pengampunannya tersedia bagi kita. Mari kita baca bersama-sama
2, 3. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerahnya. Kiranya damai dan pengampunan Kristus beserta kita satu sama lain. Katakan pada kiri, kanan, depan, belakang kita, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Berikan senyum yang terindah buat sesama kita. Salam dalam Kristus. Kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita siapkan hati, pikiran kita undang Tuhan hadir, memenuhi hidup dan pikiran kita. Tuhan, Engkaulah hadir. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu, dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja, semu dan manca indra Kau menggerakkannya. Engkau yang ku kasihi dalam sesamaku, Engkau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Juga di pekerjaan Kau Tuhan beserta, juga Engkau dengarkan lagu keluh kesah, lagu mesin dan mati, bising dan mengeruh, lagu beras keringat naik kepadamu. Engkau yang ku kasihi dalam sesamaku, Engkau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Umat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur jikalau pada sore hari ini, pada saat ini, kami diberikan kesempatan untuk menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, menaikkan puji-pujian, berdiam diri sejenak untuk membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu. Kami percaya ini adalah bagian dari berkat Tuhan yang hendak Engkau berikan kepada kami. Oleh karena itu ya Bapa, tolonglah kami sebagai anak-anak-Mu. Kami adalah manusia yang lemah dan terbatas dan membutuhkan pertolongan Roh Kudus, agar hati dan pikiran kami siap untuk menerima, untuk merenungkan, dan juga untuk memelihara firman-Mu dalam kehidupan kami. Tolonglah juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar segala sesuatu yang keluar daripadanya, semuanya itu hanya berasal dari Bapa di surga. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari
Yohanes 17 ayat 6 sampai 19. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai 19. Saya akan membacakan bagi kita semua. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal dari engkau. Sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kuberikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari engkau dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, jagalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku menjaga mereka dalam namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang memang harus binasa supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Namun sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau menjaga mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu itulah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Shalom. Hari ini bersuka cita bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Pendeta Ayunistia Dwita Prawira. Saya melayani di GKI Kayu Putih dan biasanya saya dipanggil dengan sebutan Pendeta Ayu atau Pendeta Tia. Itu di GKI Kayu Putih, dua nama tersebut menunjuk kepada orang yang sama ya Bapak Ibu. Salam kenal, saya senang hari ini bisa bersama-sama dengan kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Saudara-saudara yang terkasih, kalau saya bertanya, di manakah saudara-saudara sekarang berada? Ada di mana? Di gereja gitu ya. Cukup seragam ya jawabannya. Dan betul bahwa kita bersama-sama saat ini sedang berada di gereja, lebih tepatnya ada di dalam ruang ibadah sedang beribadah. Pertanyaan kedua, di manakah pikiran Bapak Ibu sedang berada? Di gereja juga ya. Ada yang di gereja ya. Ada yang di tempat lain gitu ya. Kalau misalkan ada dua pertanyaan, di manakah kita berada dan di manakah pikiran kita berada, dua pertanyaan ini bisa jadi jawabannya berbeda gitu ya, bisa jadi sama, bisa jadi beda. Ada yang ketika lagi di gereja, pikirannya pun sedang di gereja, oh saya sedang di gereja, pikiran saya juga sedang di gereja, sedang mendengarkan firman Tuhan gitu ya.
Tetapi yang namanya pikiran manusia kadang-kadang suka nggak inline sama tubuhnya, suka nggak selaras gitu ya. Tubuhnya ada di mana, pikirannya ada di mana. Badannya ada di gereja tapi pikirannya melanglang buana gitu ya. Apalagi kalau misalkan khotbahnya sudah mencapai 25 menit. Pikiran sudah semakin jauh melanglang buana. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, barangkali ya namanya pikiran manusia gitu ya. Pikiran manusia itu kan tidak dibatasi ruang dan waktu. Kadang bisa pergi ke masa yang sudah berlalu, kadang bisa pergi ke masa yang akan datang, kadang juga berada di tempat yang lain. Kita ada di gereja tapi lagi mikirin setrikaan di rumah belum beres gitu ya. Atau barangkali kepikiran, abis ini mau dinner di mana ya sama anggota keluarga, mau makan apa. Atau barangkali kita lagi mikir persoalan-persoalan hidup kita yang lain yang belum selesai, entah di pekerjaan atau di tempat studi kita, di tempat kuliah misalkan ada persoalan yang belum selesai, pikiran kita nyangkut di sana. Dan itulah manusia gitu ya, bahwa pikiran kita itu bisa ada di berbagai-bagai tempat, bahkan berbagai-bagai waktu juga. Katanya kalau misalkan kita lagi berada di dalam rasa penyesalan gitu ya, katanya tandanya itu pikiran kita lagi berada di masa lalu. Ya mungkin karena kita kepikiran yang salah kita ucapkan atau salah kita lakukan gitu ya, akhirnya jadi merasa menyesal. Atau kalau misalkan kita lagi merasa khawatir atau cemas, itu adalah tanda bahwa pikiran kita lagi ada di masa depan gitu ya. Sesuatu yang belum terjadi yang lagi kita antisipasi gitu ya, kepikiran. Aduh nanti kejadian gak ya? Resiko-resiko pekerjaan kita pikirkan apakah ini akan terjadi, atau mungkin memikirkan kesehatan kita gitu ya, bulan depan saya masih ada tenaga nggak ya, dan lain seterusnya. Katanya kalau kita lagi cemas tandanya pikiran kita lagi ada di masa depan. Makanya kalau misalkan saya pikir-pikir bahasa Inggrisnya kado sama bahasa Inggrisnya saat ini itu sama Bapak Ibu. Kado itu kan bahasa Inggrisnya present. Saya nggak tahu ketika bahasa ini diciptakan gitu ya, apakah ada kesengajaan atau ini adalah sebuah ketidaksengajaan. Kado itu bahasa Inggrisnya present. Saat ini juga bahasa Inggrisnya present gitu ya. Maka sebetulnya kalau pikiran kita berada di saat ini, nggak ada di masa lalu, nggak ada di masa depan gitu ya, nggak ada di tempat-tempat lain gitu. Rasanya itu juga adalah sebuah anugerah yang kita rasakan. Ada rasa tenang, ada rasa damai, dan seterusnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kadangkala kalau kita berpikir soal berbagai persoalan-persoalan hidup kita, rasanya nggak ada kata selesai gitu ya. Rasanya pikiran kita ini sibuk bekerja, mikirin ini, mikirin itu, ada yang belum kelar, ada yang belum dibuat, ada yang nggak selesai, ada yang dulu salah, segala rupa gitu ya. Atau mungkin kita menghadapi satu penderitaan-penderitaan di dalam kehidupan kita. Kalau misalkan kita lihat rasanya pikiran kita ini jalan terus. Enggak ya pagi, siang, malam, kadang-kadang kita udah mau tidur, kadang-kadang kebawa mimpi juga gitu ya. Pikiran kita seperti bekerja terus melihat kepada berbagai-bagai persoalan yang kadang-kadang bikin kita jadi stres. Penyakit utama manusia itu stres gitu ya. Seakan-akan masalah hidup ini tidak ada kata selesainya. Lalu mulai muncul perkataan andai kata hidupku seperti hidupnya dia gitu ya. Andai kata semua ini bisa berjalan dengan mulus, andai kata aku tidak menjalani jalan yang seperti ini, andai kata nasibku tidak semalang ini, dan lain seterusnya. Saudara bayangkan sebuah kehidupan di mana pikiran kita melulu memikirkan hal-hal yang menjadi masalah, rasanya itu adalah kehidupan yang sangat kasihan sekali begitu ya, sengsara bener. Dan kayaknya kita juga gak bisa berpikir bahwa ini salah keadaan. Coba keadaan yang gak kayak gini, mesti aku gak sesetres ini. Coba kalau keadaannya lebih baik, coba kalau dia gak bikin salah, coba kalau orang-orang terdekatku bisa berubah. Kayaknya gak bakal kayak gini. Mulai menyalahkan keadaan dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara soal menjadi manusia, rasanya gak ada satu kehidupan pun yang terlepas dari persoalan-persoalan kehidupan.
Namanya kita hidup di dunia, mesti kita menghadapi yang namanya pergumulan, mesti ada kesusahan, mau kita berasal dari orang-orang dengan status ekonomi yang tinggi, atau mungkin kita orang-orang yang biasa, semua orang punya persoalan. Maka ketika kita melihat kadang-kadang ada gitu ya orang yang kok kayaknya hidupnya diberkati banget tapi dia stresnya luar biasa gitu ya. Banyak bersungut-sungut dan lain sebagainya. Tapi ada juga orang yang kemudian beban hidupnya itu sangat berat tapi kok dia bisa bersyukur ya. Rasanya itu menunjukkan kepada kita bahwa hidup kita ini tergantung daripada pikiran kita letakkan ada di mana. Dan hari ini tema kita adalah dipelihara di dalam kebenaran. Saudara-saudara, satu hal yang perlu kita sadari gitu ya, bahwa di dalam kehidupan kita selain daripada ada masalah-masalah, pergumulan-pergumulan hidup, satu hal yang pasti ada di dalam hidup kita juga adalah pemeliharaan Tuhan. Gak mungkin ada orang yang hidup di dunia ini gitu ya dengan berbagai macam masalahnya, tetapi ia terlepas dari kasih setia dan juga pemeliharaan Tuhan. Dan apakah seseorang enjoy hidupnya, bisa bersyukur atau enggak, bersukacita atau enggak, itu tergantung apa? Rasanya bukan semata-mata tergantung situasinya, tetapi tergantung bagaimana ia menghadapinya. Hari ini kita membaca satu bagian dari Injil Yohanes Bapak Ibu. Injil Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai 19 adalah doanya Yesus untuk murid-muridnya sebelum ia pergi. Ditangkap, mati, bangkit, kemudian naik ke surga. Dan ini adalah doa yang cukup menarik gitu ya. Ketika Yesus menunjukkan sekali bagaimana ia mengasihi murid-muridnya, ia memikirkan bagaimana nanti kalau dia sudah tidak ada bersama dengan mereka secara fisik, ia berdoa kepada Bapa agar mereka juga dilindungi. Ada satu kalimat yang menarik dari Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-15. Dikatakan seperti ini, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau menjaga mereka dari yang jahat. Yesus mengatakan, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Saudara-saudara, kata dunia di dalam Injil Yohanes itu memiliki arti yang agak sedikit lain dengan kata dunia di dalam kitab-kitab atau di dalam Injil-Injil lainnya. Kalau kita mendengar kata dunia, di pikiran kita adalah ya bisa jadi itu sesama, bisa jadi itu adalah bumi gitu ya. Berbagai macam hal yang ada, makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Tetapi kalau Injil Yohanes menyebut kata dunia, itu memiliki arti yang agak sedikit metaforis gitu ya. Dunia itu adalah simbol dari segala macam kuasa yang bisa menjauhkan seorang manusia dari Allah. Makanya kalau di dalam Injil Yohanes kita sering membaca, tadi juga di dalam bacaan kita terdapat kalimat, karena mereka tidak berasal dari dunia, aku tidak berasal dari dunia. Yang dimaksud adalah ia tidak berasal dari kuasa-kuasa yang jahat. Dan menarik gitu ya ketika doa Yesus mengatakan bahwa aku tidak meminta engkau Allah Bapa gitu ya, supaya engkau mengambil mereka dari dunia ini. Itu artinya apa? Itu artinya Tuhan pun mengizinkan kita sebagai manusia hidup berdampingan dengan berbagai macam hal-hal yang bisa kita katakan kuasa-kuasa yang menjauhkan kita dari Tuhan. Tantangan-tantangan kehidupan, penderitaan-penderitaan, pergumulan-pergumulan hidup, semuanya itu diizinkan Tuhan untuk berjalan berdampingan bersama dengan kita. Maka Yesus mengatakan, aku tidak meminta engkau untuk mengambil mereka dari dunia. Para murid setelah ditinggal oleh Yesus, ketika Yesus mati, bangkit dan juga naik ke surga, mereka tetap menjalani kehidupan mereka di dunia yang dipenuhi dengan kuasa dosa, yang dipenuhi dengan kekerasan, yang dipenuhi dengan tantangan dan lain sebagainya. Tetapi apa yang dikatakan Yesus, sekalipun mereka ada di dalam dunia, tetapi Yesus berdoa agar Allah memberikan perlindungan, memelihara mereka, agar mereka bisa tetap menjalani kehidupan, bahkan tugas panggilannya. Dan semua itu bisa berjalan, para murid bisa bertahan gitu ya menjalani tugas panggilannya. Karena apa? Karena mereka ketika menghadapi banyak tantangan di dalam pelayanan mereka, mereka tidak
serta-merta hanya memikirkan gitu ya persoalan-persoalan, tantangan-tantangan, pergumulan-pergumulan yang ada di hadapan mereka. Suatu kali Bapak Ibu saya pergi naik gunung gitu ya. Itu adalah salah satu hobi saya. Saya punya hobi mendaki gunung dan salah satu pengalaman mendaki gunung yang saya ingat sampai sekarang adalah ketika pertama kalinya. Itu pengalaman yang cukup membekas karena memberikan saya sedikit pelajaran untuk menjalani kehidupan ini gitu ya. Jadi ketika saya akhir-akhir kuliah itu saat-saat dimana saya mulai suka naik gunung gitu ya. Saya diajakin sama teman-teman saya berenam buat naik gunung. Gunungnya di mana? Tidak jauh dari Jakarta gitu ya, di Gunung Gede, di Cibodas. Nah saya sangat excited sekali, kenapa? Karena saya juga adalah orang yang senang jalan-jalan, saya senang pergi ke alam gitu ya. Kalau misalkan lihat air terjun, lihat yang ijo-ijo, pergi ke taman, itu saya senang. Maka ketika diajakin naik gunung yuk, pada saat itu ada waktu gitu ya, ada tenaga juga, ada minat juga, akhirnya saya mengiyakan dan saya pergilah bersama dengan teman-teman saya. Lalu kemudian kita bersiap-siap gitu ya, saya excited mempersiapkan apa yang harus dibawa, mesti olahraga dulu gitu ya biar gak kecapean. Tibalah harinya kita mendaki Gunung Gede. Nah itu jarak perjalanan dari bawah sampai ke ada satu pos tempat kita camping gitu ya, itu sekitar 6 jam perjalanan. Dan pada saat itu kita bakalan nginep 1 malam di camping ground itu, besokannya kita naik lagi sampai ke puncak 2 jam perjalanan lagi. Dimulailah pendakian. Ketika kita lagi mendaki, setengah jam pertama gitu ya, muka saya masih cerah ceria, masih semangat. Tetapi kemudian lama-kelamaan gitu ya, berjalan lagi setengah jam, saya merasa kok capek ya. Mana yang namanya naik gunung kan nanjak ya, nggak ada naik gunung nurun gitu ya, pasti nanjak. Dan di situ saya mulai ngerasa, ih capek juga ya, padahal baru setengah jam. Tapi karena ngelihat teman-teman masih pada semangat kan, jadi saya juga ya udah kuat-kuatin diri. Bisalah, yang lain juga masih semangat. Akhirnya berjalan lagi 1 jam perjalanan, saya udah mulai ngos-ngosan banget gitu ya, udah mulai kelihatan agak ngos-ngosan. Tapi saya mau bilang teman-teman saya capek, tapi kayaknya mereka juga masih semangat untuk naik ke atas gitu, masih cerah. Akhirnya saya masih kuat-kuatin juga, saya tahan-tahan. 1 jam lagi berjalan gitu ya. Jadi udah sekitar 2,5 jam berjalan, saya udah mulai frustrasi Bapak Ibu. Saya frustrasi ngelihat kenapa ini tanjakan gak kelar-kelar, kenapa gak nyampe-nyampe. Dan ini kayak baru 2,5 jam berjalan, saya rasanya udah pengen nyerah aja, pengen turun. Akhirnya kita istirahat lah di satu pos gitu ya. Teman saya ada yang notice gitu ya, kamu kenapa? Nah di situ saya udah kayaknya nggak mungkin kuat-kuatin diri gitu ya, saya jujur. Karena wajah saya udah pucet gitu ya, udah lemes segala rupa. Akhirnya saya bilang, aduh capek banget ya. Malah masih di sini lagi, masih 2,5 jam perjalanan, posnya juga masih jauh sampai ke tempat dimana kita bakal bermalam. Frustrasi banget. Rasanya pengen turun aja bisa ya, kayaknya gak kuat deh dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kemudian teman saya ini mengatakan ada satu tips and trick. Gimana caranya kamu naik gunung tapi kamu gak frustrasi. Lalu saya tanya gimana caranya? Gini, nanti kalau misalkan kita lanjut perjalanan lagi, kamu jangan lihat ke depan. Coba kamu lihatnya ke bawah. Jadi kamu liatin aja tuh kaki kamu yang lagi lagi nanjak. Lalu saya bingung kan ya, apa hubungannya ngelihat ke depan sama ngelihat ke bawah, toh yang dilewatin juga sama. Tapi karena ya udahlah ya, saya juga udah nggak punya cara lain juga dan saya juga belum pernah juga, belum punya pengalaman. Akhirnya saya mempercayai apa yang dikatakan oleh teman saya ini. Kalau nanti ngelanjutin perjalanan, lihatnya ke bawah, jangan lihat ke depan. Oke. Selesai kita istirahat, kita jalan lagi, saya ikutin kata teman saya, lihatnya ke bawah, jangan lihat ke depan. Dan ketika saya ngikutin apa yang dibilang sama teman saya ini, ternyata berhasil Bapak Ibu. Jalan gitu ya, sampai kita udah tiba di pos di mana kita bakal camping. Itu tandanya udah 3 jam berlalu perjalanan. Dan ketika saya sampai di situ, capek sih, maksudnya tetap keringetan, gak mungkin gak keringetan gitu ya. Tapi saya gak ngerasa frustrasi pengen turun.
Lalu saya tanya sama teman saya, kok bisa sih? Padahal ya Bapak Ibu kalau misalkan naik gunung semakin tinggi itu biasanya tanjakannya semakin terjal. Kok bisa saya nggak frustrasi? Padahal tanjakan yang dilewatin makin terjal. Dan juga durasi yang dilewatin makin panjang. Tapi kok bisa saya nggak frustrasi kayak di awal tadi? Lalu teman saya bilang sama saya, nggak tahu ya secara biologisnya kayak gimana katanya dia. Tapi tuh kalau misalkan kamu ngelihatnya ke depan, yang bakal kamu lihat sepanjang perjalanan itu tanjakan yang gak habis-habis. Tapi kalau kamu ngelihat ke bawah, yang kamu lihat adalah kaki kamu yang sedikit demi sedikit naik. Barangkali itu ada unsur psikologisnya juga kali ya. Lalu saya pikir-pikir ya iya juga ya. Karena waktu di awal itu saya ngeliat ke depan, kadang-kadang ngeliat ke atas gitu ya. Kan kalau misalnya kita ngeliat ke depan atau ngeliat ke atas, yang kita lihat tuh adalah tanjakan yang gak ada habisnya. Batu-batu, akar-akar gitu ya, nanjak lagi. Dan memang di sepanjang perjalanan ketika lihatnya ke depan atau ke atas, yang di pikiran saya adalah ini kapan sampainya, tanjakannya gak habis-habis. Dan rupanya itu yang pada akhirnya bikin frustrasi. Tapi ketika saya nanjak lihatnya ke bawah, itu pemikiran-pemikiran, aduh kok gak sampai-sampai, kok nanjak terus, kok gak habis-habis, itu gak ada. Dan ternyata itu yang membuat saya jadi gak frustrasi gitu ya. Dan itu saya ingat betul gitu ya, sampai sekarang kadang-kadang jurus itu saya gunakan. Kalau misalkan saya udah mulai kecapean di dalam pendakian. Namun Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kenapa saya tadi mengatakan ini adalah satu pengalaman yang buat saya sangat membekas gitu ya. Karena sejatinya ketika kita menjalani kehidupan kita, ini juga kadang-kadang berbicara soal kemana kita mengarahkan pandangan dan juga pikiran kita. Kadangkala yang membuat kita menjadi semakin jatuh adalah yang kita lihat persoalan terus-menerus. Sekalipun persoalan memang harus dipikirkan bagaimana solusinya, jalan keluarnya. Tetapi kadangkala kita tidak memberikan perhatian pada pemeliharaan Tuhan yang Tuhan juga berikan kepada kita. Yang kita lihat adalah apa yang kurang, apa yang belum, apa yang salah. Kenapa begini, kenapa begitu, tetapi kita tidak melihat bahwa di antara semuanya itu Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menjalani kehidupan kita. Dan ketika kita diingatkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang dipelihara oleh Tuhan, yang memang betul kita menghadapi dunia yang banyak kekerasan, penderitaan dan seterusnya, tetapi kita ini adalah anak-anak yang dipelihara oleh Tuhan. Oleh karena itu kita perlu mengarahkan pikiran kita dan pandangan kita kepada pemeliharaan Tuhan. Dan nampaknya itu juga yang pada akhirnya membuat para rasul gitu ya, murid-murid Tuhan ketika mereka diminta untuk menjadi saksi, Roh Kudus turun ke atas mereka dan mereka memberitakan Injil, itu yang bikin mereka kuat. Apalagi kalau kita bicara soal Rasul Paulus gitu ya. Rasul Paulus itu kan dari sebelum dia ikut Kristus sama sesudah dia ikut Kristus, itu kondisi hidupnya beda banget. Sebelum dia ikut Kristus itu sebagai seorang manusia dia berada di puncak kejayaannya. Dia agung-agungkan orang, dia lulukan orang gitu ya, punya kontrol banyak terhadap banyak orang, bisa dengan bebasnya nangkep-nangkepin orang, pengikut-pengikut Kristus, dipuji-puji gitu ya. Dia terkenal juga sebagai orang yang pintar dan lain sebagainya. Tapi kemudian setelah dia ikut Kristus, nasibnya kayak berubah 180 derajat. Ketika dia mulai melayani jemaat-jemaat, membangun jemaat, memberitakan Injil, itu beda banget gitu ya, dia harus menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan di dunia ini. Dia mesti dipenjara, belum lagi dia ditolak oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Romawi juga. Belum lagi ketika ia pun pernah ditolak oleh jemaat gitu ya, kalau kita ingat jemaat Korintus juga pernah menolak kehadiran Paulus, meragukan kerasulannya. Tetapi ia bisa menjalani panggilannya, sedemikian pun tantangan yang harus dia hadapi, sedemikian berat pun beban yang harus dia pikul, ia bisa melalui berbagai macam hal. Kenapa? Karena ia dipelihara oleh Tuhan. Karena ia juga mengarahkan pandangannya kepada apa yang Tuhan sudah tuntun gitu ya. Ia mengarahkan pandangannya ke depan, apa yang perlu ia capai. Dan itu yang pada akhirnya membuat Paulus pun menjadi kuat. Juga rasul-rasul yang lain, Petrus juga gitu ya.
ketika ia sudah dipanggil oleh Tuhan untuk menggembalakan domba-dombanya, sebelumnya ia adalah orang yang begitu penakut. Tetapi kemudian ketika ia dipercayakan satu pekerjaan yang besar, ia dipelihara oleh Tuhan. Apakah tantangannya lebih mudah? Enggak juga. Petrus juga menghadapi tantangan yang besar. Tetapi toh ia dipelihara oleh Tuhan. Maka saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengerjakan panggilan hidup kita di dunia ini sebagai anak-anak Tuhan, bukan berarti hidup kita baik-baik aja, enggak gitu ya. Kadang-kadang semakin kita melayani semakin berat aja kehidupan kita. Tetapi satu hal yang perlu kita yakini adalah kita dipelihara oleh Tuhan. Satu hal yang kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Satu hal yang kita yakini bahwa Tuhan ketika panggil kita untuk menjalani kebenaran, ia juga yang akan memelihara kita untuk bisa berjalan di dalamnya. Maka kalau saudara-saudara sekalian menjalani kehidupan ini dengan benar begitu ya, lalu menemukan ada begitu banyak kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan kita, itu adalah sesuatu yang wajar. Karena dunia membenci, tidak suka dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tetapi percayalah bahwa kuasa Tuhan itu pasti akan lebih besar dari kuasa-kuasa dunia. Alkitab mengatakan bahwa terang itu tidak akan dikalahkan oleh gelap. Ketika Tuhan bekerja, kuasa apapun di dunia ini juga tidak bisa mengalahkannya. Ketika Tuhan mengasihi kita, kuasa apapun juga tidak akan bisa memisahkan kasih Tuhan dari kita. Maka tugas kita adalah satu, bertahan, setia untuk mengerjakan panggilannya. Arahkan pandangan kita pada pemeliharaan Tuhan. Kalau saudara-saudara ingat ada lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Itu lagu yang juga salah satu lagu yang saya suka juga gitu ya. Di situ liriknya adalah bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu. Lanjutannya apa? Ada yang ingat? Berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Lagu itu menunjukkan kepada kita bahwa bila topan keras melanda hidup kita, ada gelombang yang sangat besar, tugas kita bukanlah menyetop topannya, tugas kita bukanlah mengatur anginnya ke arah mana, jangan sampai ke arah kita. Tugas kita bukanlah untuk menenangkan samudra raya yang bergelora, bukan. Bila topan keras melanda hidupmu, putus asa letih lesu, tugas kita adalah menghitung berkat Tuhan. Berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Karena percayalah Bapak Ibu, kalau kita lagi down gitu ya, menemukan berkat Tuhan saat kita lagi senang, sama menemukan berkat Tuhan saat kita lagi susah, itu beda rasanya gitu ya. Kalau kita lagi senang, kita mungkin melihat oh berkat Tuhan, ini adalah berkat Tuhan dan seterusnya. Tapi kalau kita lagi susah dan kita belajar untuk menghitung berkatnya dan kita temukan berkat pemeliharaan Tuhan, maka di situ kita akan terkagum oleh kasih Tuhan. Oh, ternyata sekalipun aku harus menjalani pergumulan ini, penderitaan ini, Tuhan tetap bersama-sama dengan aku. Tanpa kita harus mengubah orang lain gitu ya. Kadang kan kita juga kesel, oh orang ini kayak gini menyakiti hati saya, orang ini bikin saya jengkel, kehadiran orang ini menekan saya, dan seterusnya kan faktanya kita gak bisa ngatur orang, kita gak bisa ngatur badai yang ada di sekitar kita. Kita gak bisa mengatur samudra yang bergelora di sekitar kita. Tetapi ketika kita memusatkan pikiran kita, pandangan kita kepada pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, maka disitulah kita bisa bertahan dan menyadari bahwa pemeliharaan Tuhan luar biasa. Dan apa yang saya kerjakan yang baik bagi Tuhan ini bukanlah sesuatu yang sia-sia. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita adalah murid-murid Tuhan yang berbahagia. Karena di dalam kita menjalani pekerjaan Tuhan, betapapun kelamnya, betapapun beratnya, betapapun besar salib yang kita pikul, tetapi Tuhan tidak pernah berhenti memelihara kita. Selamat menjadi murid-murid Tuhan yang setia. Ketika kita merasa susah,
ketika ada badai topan melanda hidup kita, hitunglah berkat Tuhan, hitunglah pemeliharaan tangannya, sehingga kita bisa kuat menjalani panggilan kita sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat hening bagi kita sekalian. Seperti firman Tuhan yang sudah disampaikan, baiklah kita juga menjaga hidup kita benar dalam Tuhan dan senantiasa mengandalkan pemeliharaan Tuhan saja. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu
bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita dari Roh Kudus, dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita kembali datang ke hadapan Tuhan untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk setiap limpah berkat Tuhan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa ketika kami melihat rangkaian perjalanan hidup kami menemukan bagaimana Engkau sungguh-sungguh memelihara, Engkau sungguh-sungguh menjaga kami, melindungi kami, dan Engkau menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Dan pada saat ini Tuhan, ketika kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang memiliki kehidupan kami hendak menaikkan permohonan-permohonan doa kami. Kami mengingat sahabat-sahabat kami, rekan-rekan kami, saudara-saudara kami, anggota keluarga kami yang pada saat ini sedang bergumul karena kelemahan tubuh, mereka yang sedang sakit dan membutuhkan pemulihan. Ya Bapa, tolonglah mereka untuk bisa melihat kehadiran Tuhan di dalam proses pengobatan yang mereka jalani. Kami berdoa untuk setiap pihak-pihak, tangan-tangan yang terlibat. Kami berdoa untuk dokter, para perawat, juga keluarga yang mendampingi agar segala sesuatu boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk berikan pemulihan yang sempurna. Kami berdoa untuk segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh mereka ya Tuhan, kiranya semuanya itu dapat mendatangkan pemulihan dan mereka pun dapat menyaksikan kuasa Tuhan di dalam kesembuhan yang Engkau berikan. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga hendak berdoa bagi mereka yang sedang bergumul di tengah pekerjaan atau rekan-rekan kami yang sedang mencari pekerjaan. Ya Tuhan, tolonglah mereka agar mereka tetap bergantung dan juga berpegang teguh hanya kepada Tuhan. Bukakanlah jalan bagi saudara-saudara kami, berikanlah pengharapan dan biarlah mereka juga dapat melihat bagaimana Engkau menuntun mereka untuk melalui setiap persoalan-persoalan yang sedang dihadapi. Bagi mereka yang juga tengah menghadapi pergumulan di tengah keluarga, kami menyerahkan kepada Tuhan untuk hubungan antara orang tua dengan anak, hubungan antara suami dengan istri. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang akan menghadirkan cinta kasih, hati yang dipenuhi dengan pengampunan, kerendahan hati, dan juga komunikasi yang baik, sehingga di dalam menghadapi berbagai badai keluarga, mereka juga dapat tetap menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan, mengikuti tuntunan yang Engkau berikan. Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang harus berjuang sendirian membesarkan anak, mereka yang single parent, kami percaya juga Engkau yang akan hadir untuk berikan kekuatan bagi mereka. Kami pun pada saat ini mengingat Tuhan, gereja Tuhan di tempat ini GKI Taman Aries dengan berbagai macam pelayanan yang dikerjakannya. Kami berdoa untuk setiap anggota majelis jemaat, kami berdoa untuk para aktivis, para pelayan-pelayan Tuhan yang dipercayakan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berikanlah mereka sukacita dan ketulusan di dalam melayani Tuhan. Sehingga apa yang dikerjakan boleh sungguh-sungguh menjadi berkat kemuliaan bagi nama Tuhan. Boleh dirasakan dampaknya oleh umat dan juga masyarakat yang dilayani. Kami pun berdoa Tuhan jikalau di hari-hari ke depan ada persekutuan doa menjelang Pentakosta, kami berdoa agar setiap kegiatannya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan juga yang gerakan hati umat Tuhan agar dapat turut bersekutu di dalam persekutuan doa, mendekatkan diri kepada Tuhan, menghayati bagaimana Engkau sungguh-sungguh memenuhi janji Tuhan bagi kami murid-murid-Mu. Ya Bapa di dalam surga, kami juga pada saat ini hendak berdoa bagi bangsa dan negara kami.
Kami berdoa untuk jajaran pemerintahan yang memimpin bangsa ini Tuhan, berikanlah mereka kebijaksanaan, berikanlah mereka hati yang mau melayani, sehingga setiap kebijakan yang diambil ketika mereka juga melaksanakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka, semuanya itu sungguh-sungguh boleh menjadi kebaikan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami juga berdoa bagi setiap kami sebagai bagian dari masyarakat bangsa ini. Jadikanlah kami terang Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami berdoa untuk setiap lapisan masyarakat, biarlah kami juga dapat turut ambil bagian untuk mendatangkan damai sejahtera di tengah-tengah bangsa ini. Kami juga berdoa untuk perdamaian dunia, ya Bapa, kiranya Engkau juga yang akan menggerakkan setiap bangsa-bangsa untuk dapat saling mengasihi, saling menciptakan damai, sehingga kami sebagai umat manusia yang tinggal di bumi ini pun dapat merasakan damai sejahtera. Kami mau berdoa juga Tuhan bagi segala sesuatu yang pada saat ini tidak sempat kami ucapkan. Pergumulan-pergumulan kami yang mungkin tersimpan di dalam hati kami masing-masing. Kami percaya Engkau adalah Allah yang mengerti, Engkau yang akan sediakan jalan keluar, Engkau yang akan berikan kami pengharapan. Dan biarlah kami domba-domba-Mu boleh senantiasa mengikuti jejak Sang Gembala yang agung. Bapa di dalam surga, inilah doa kami, doa yang jauh dari sempurna dan kami hendak mengalaskannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah datang kepadanya dengan syukur, kita bawa persembahan dengan didasarkan firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 29 ayat 14, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab darimulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Penilik kehidupan, kami berterima kasih dan bersyukur untuk setiap pemeliharaan-Mu pada hidup kami.
Tuhan, dengan hati yang bersyukur, kami membawa persembahan kami kepadamu. Tuhan, berkatilah persembahan ini dan mampukan kami juga untuk menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah sungguh baik bagi setiap kita. Pemeliharaan dan kasih setianya senantiasa nyata. Oleh karena itu pada saat ini marilah kita kembali di dalam kehidupan kita, senantiasa mengarahkan hati dan pikiran kita pada berkat-berkat-Nya, sehingga kita menjalani kehidupan kita dengan berbagai tantangan di dalamnya dengan penuh sukacita dan juga syukur. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah sang sumber pengharapan memenuhi engkau dengan sukacita dan damai sejahtera di dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus engkau berlimpah-limpah di dalam pengharapan kini dan selamanya. Haleluya. Amin. Maka pergilah sebab kita telah diutus. Syukur kepada Allah. Semua orang yang cari kebenaran menjadi salah jalan.
Bapak Ibu, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Biarlah kebenaran dalam Tuhan itu pula menjadi bagian dalam hidup kita. Dan kita terus menjalaninya dengan sukacita. Tuhan memberkati.